Shalom. Shalom. Majelis Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah saat ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Manase Dilarandan, Sarjana Teologia. Syukur kepada Tuhan atas kasih-Nya yang memungkinkan kita menikmati hidup sambil meniti rencana dan kerja sepekan telah berlalu, dan saat ini kita kembali bersekutu mengagungkan Dia di bait-Nya yang kudus. Karena itu, marilah kita menyembah-Nya dengan roh dan kebenaran dengan tuntunan tema, "Perbuatlah demikian, maka kamu akan hidup." Untuk itu saya jemput jemaat kita berdiri dan bersuka cita memuliakan namanya lewat kidung pujian NKB 1, Hai Kristen Nyanyilah. Ibu bapak, saudara-saudara kekasih Tuhan, bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Salam kepadamu dari segala orang kudus. Kiranya kasih dari Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara. Menyertai saudara juga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di heningnya persekutuan ini, marilah sejenak kita bercermin diri pada firman Tuhan, bahwa supaya kita hidup hendaklah kita berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan. Adakah kita sudah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan? Atau kita masih hidup sesuai dengan keinginan kita? Karena itu datanglah pada Tuhan mengakui segala dosa kita. Ampunilah dan baharulah hidup kami ya Tuhan. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita,
dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi. Demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia, sejauh timur dari barat. Demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Mazmur 103 ayat 8 sampai 13. Amin. Suara Yesus kudengar, hai Maria yang penari. Kita bersama-sama mendengarkan petunjuk hidup baru dari Kolose 1 ayat 9a sampai 10. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami minta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar, untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Amin. Kita akan membaca Mazmur secara responsorial dari Mazmur 25 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Kalimat yang tercetak agak keluar saya akan membacakan, dan kalimat yang tercetak agak masuk ke dalam akan dibacakan oleh jemaat sekalian. Mazmur 25 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Doa mohon ampun dan perlindungan dari Daud. Kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu, ya Tuhan.
dosa-dosaku pada waktu muda, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Bagi orang yang Tamenani lamai Pak Pudian Toraya 25 ta penanyan itu angka misa na angka 2 puang kupak pasarei. Saatnya kita akan bersama-sama akan membaca firman Tuhan sebagaimana yang telah diatur oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja. Kita siapkan ketiga perikop pembacaan kita sebelum kita memohon pertolongan Tuhan melalui doa. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita tunduk kepala, kita mohon Roh Kudus untuk terus memelihara kita dalam membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami sudah ada di dalam rumah-Mu yang kudus ini ya Tuhan. Dan itu boleh kami alami setelah Engkau bersama-sama dengan kami dalam pekan yang lalu. Dan atasnya kami ucapkan syukur. Kini kami akan membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Engkau hadir melalui kuasa Roh Kudus yang menuntun dan memelihara kami untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat memahaminya sebagaimana yang Tuhan kehendaki.
Inilah doa kami. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang kekasih Tuhan, pembacaan kita terambil dari Amos pasal 7 ayat 7 sampai ayat yang ke-17. Amos pasal 7 ayat 7 sampai ayat yang ke-17. Firman Tuhan, penglihatan ketiga tali sifat. Inilah yang diperlihatkannya kepadaku, tampak Tuhan berdiri dekat sebuah tembok yang tegak lurus, dan di tangannya ada tali sifat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, apakah yang kau lihat, Amos? Jawabku, tali sifat. Berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya aku akan menaruh tali sifat di tengah-tengah umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Bukit-bukit pengorbanan daripada Ishak akan dilicin-tandaskan, dan tempat-tempat kudus Israel akan diruntuhkan. Dan aku akan bangkit melawan keluarga Yerobeam dengan pedang. Lalu Amasya, imam di Betel, menyuruh orang menghadap Yerobeam, raja Israel, dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amasya kepada Amos, "Lihat, pergilah, enyahlah di tanah Yehuda, carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan." Jawab Amos kepada Amasya, "Aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan pengiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Maka sekarang dengarlah firman Tuhan. Engkau berkata, janganlah bernubuat menentang Israel, dan janganlah ucapkan perkataan menentang keturunan Ishak. Sebab itu, beginilah firman Tuhan, istrimu akan bersundal di kota, dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur. Engkau sendiri akan mati di tanah yang najis, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan." Demikian firman Tuhan. Pembacaan kita selanjutnya terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Kolose pasal 1 ayat 1 sampai 14. Kolose pasal 1 ayat 1 sampai 14. Firman Tuhan, dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, dan Timotius, saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu, sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epapras, kawan pelayan yang kami kasihi.
yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak-Nya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Amin. Firman Tuhan. Jemaat disilakan berdiri. Haleluya. Lanjutkan pembacaan kita pada Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-37. Mari kita perhatikan dan saya bacakan untuk kita semua. Dengan judul perikop Orang Samaria yang Murah Hati. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali."
siapakah di antara ketiga orang itu menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan berbuatlah demikian. Demikian pembacaan kita, dan berbahagialah kita semua yang tetap mendengarkan firman Tuhan, lalu kemudian berupaya untuk memeliharanya. Kure sumanga puang. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi, salam sehat, selamat hari Minggu, dan shalom. Ya, puji syukur bahwa ya kita masih punya suara yang baik. Itu menunjukkan bahwa ya kita masih diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk menjalani kehidupan kita hari ini, sehingga pada hari Minggu ini kita boleh datang bersama-sama kembali menyatukan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan dalam satu penekanan, perbuatlah demikian maka engkau hidup. Perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu saudara-saudara ialah, apa yang harus kita lakukan supaya kita hidup? Apa yang harus dilakukan oleh umat manusia di dunia ini supaya ia hidup? Jawaban pertanyaan ini Bapak Ibu saudara-saudara ialah, percayalah kepada Yesus. Ya, karena tidak ada satu kuasa pun di dunia ini yang memiliki kuasa untuk memberikan hidup kecuali Yesus itu sendiri. Jadi sesungguhnya pusat kehidupan umat manusia seharusnya berpusat kepada Yesus. Tidak ada yang lain. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu saudara dan saya percaya kepadanya sampai detik ini. Ya, dan supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan, dan karena itu kita hadir dalam setiap persekutuan-persekutuan ibadah yang kita lakukan, termasuk pada hari Minggu dan ibadah-ibadah yang lain. Karena apa? Dalam setiap ibadah itu Bapak Ibu saudara-saudara, ya kepada kita disampaikan tentang pengajaran-pengajaran yang benar, ya tentang iman kita kepada Yesus Kristus. Nah, pertanyaannya ialah, mengapa ada banyak orang yang tidak mau datang kepada Yesus? Ya, karena menurut mereka percaya kepada Yesus itu tidak ada untungnya. Ya, tidak ada untungnya. Terlalu banyak memberi beban. Terlalu banyak memberi beban yang menindih hidup. Terlalu susah kita untuk hidup. Ya, tapi kita bersyukur Bapak Ibu saudara-saudara bahwa hal itu tidak ada dalam benak atau tidak ada dalam pikiran kita. Mengapa? Ya, karena ya di dalam Kristus hanya ada kehidupan. Ya,
Dan karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudara, kita dipanggil untuk hidup di tengah-tengah dunia ini bukan untuk diri kita sendiri tetapi juga untuk orang lain. Hidup bersama dengan orang lain. Ya, kita menjalin relasi dengan orang lain. Ya. Dan nilai kebersamaan di situ penting sekali untuk kita bina. Ya, sehingga ya dalam persekutuan kita sebagai orang Kristen, ya tidak akan pernah lagi muncul nada-nada ri. Iya toh? Ya biasa orang katakan ada muncul kamiri. Ya. Ya kalau saya katakan nada ri. Kamiri, akuri, dan sebagainya. Atau kelompok kuri. Ya, warga kuri dan sebagainya dan sebagainya. Nah, cara pikir seperti ini Bapak Ibu Saudara-saudara, itulah yang bersarang dalam ya pada umumnya orang Yahudi pada zaman itu. Ya. Bahwa tidak ada orang yang paling benar, yang paling berkenan di hadapan Tuhan, ya hanya mereka. Seperti itu. Ya, apalagi bagi mereka yang mereka benci seperti orang Samaria. Nah, sedikit saya mau sampaikan tentang hal itu Bapak Ibu Saudara-saudara, ya bahwa orang Yahudi bersama dengan orang Samaria itu ya terjadi permusuhan yang sudah cukup lama. Ya, sehingga bagi orang Yahudi tidak layak bagi mereka untuk kemudian ya menyatakan relasi, apalagi untuk memperhatikan dan mempedulikan mereka. Ya, mengapa demikian Bapak Ibu Saudara-saudara? Ya karena orang Yahudi itu ya melihat orang Samaria itu manusia kelas 2. Ya. Saya percaya bahwa di antara kita yang hadir ini ya tidak pernah kita mau memposisikan diri kita sebagai manusia kelas 1. Ya kita semua sama di hadapan Tuhan. Mengapa mereka memandang orang Samaria seperti itu? Karena apa? Karena orang Samaria ini Bapak Ibu Saudara-saudara sudah kawin campur dengan orang-orang yang bukan Yahudi. Ya, jadi keturunan mereka itu bukan lagi orang asli. Ya. Sehingga mereka menganggapnya bahwa orang Samaria itu ya sudah tercemar. Ya, tapi mudah-mudahan Bapak Ibu Saudara-saudara pikiran seperti ini sudah tidak ada dalam pikiran kita masing-masing. Yang menganggap diri bahwa kitalah manusia kelas 2 karena kita berasal dari latar belakang keluarga yang mumpuni. Ya. Lalu kemudian menyepelekan anggota keluarga kita yang mungkin ya dari keturunan yang bukan lagi keturunan asli dari keluarga yang mumpuni. Sekali lagi saya katakan bahwa mudah-mudahan hal itu sudah tidak ada dalam benak kita masing-masing. Ya, melainkan yang ada dalam benak kita ialah bahwa semua orang itu adalah sama di hadapan Tuhan. Ya, kita sama-sama menerima nafas kehidupan yang sama, memperoleh kasih karunia yang sama. Ya, dan apa yang menjadi perikop pembacaan kita pada saat ini Bapak Ibu Saudara-saudara, itulah yang menjadi percakapan yang serius ya antara ya ahli Taurat itu dengan Tuhan Yesus. Ya. Yang kemudian diawali dengan sebuah pertanyaan jebakan untuk mencoba Yesus. Ya, yang ada dalam pikiran ahli Taurat ini ialah Yesus pasti tidak tahu apa yang ada dalam benaknya, apa yang ada dalam pikirannya. Ia tidak tahu bahwa bagi Yesus itu tidak berlaku istilah dalamnya laut,
dapat diukur. Dalamnya hati, siapa tahu. Ya, ungkapan itu tidak berlaku bagi Yesus, Bapak Ibu, saudara-saudara. Tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Ya, dan Yesus tahu maksud daripada ahli Taurat ini. Ia mengatakan di situ, "Guru, apa yang aku harus perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Guru, apa yang aku harus perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Pertanyaan seperti ini, Bapak Ibu, saudara-saudara, sebenarnya ia tidak penting terlontar dari mulut seorang ahli Taurat. Sekiranya ia memahami tentang apa yang ia pelajari selama ini, yaitu hukum Taurat. Ya, namun Yesus menjawab dengan mengatakan, apa yang tertulis dalam kitab Taurat? Apa yang kamu baca di sana? Ya, lalu kemudian dengan spontan mengatakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lalu kemudian Yesus menjawabnya dengan mengatakan, jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Engkau akan hidup kalau engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, tetapi bukan hanya sebatas itu, tetapi juga mengasihi sesama manusia. Itu penting. Yesus mau mengatakan kepada ahli Taurat ini dengan mengatakan, ya, jangan kau hanya terbuai dengan mengasihi Tuhan Allahmu lalu kemudian engkau sepelekan sesamamu manusia. Yesus mau mengatakan bahwa dua hal ini, mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama, itu tidak bisa dipisahkan. Itu satu paket. Atau dengan kata lain, Yesus mau mengatakan bahwa mengasihi itu bukan sebatas pada kata-kata, tetapi kasih itu lebih jauh daripada itu, yaitu diwujud nyatakan melalui sikap hidup yang benar. Yesus mengatakan bahwa kalau engkau melakukan hal yang demikian, maka engkau akan hidup. Dan karena itu, pergilah, buatlah hal yang demikian. Kasihmu itu jangan berpura-pura. Dan kasihmu itu jangan hanya sebatas pada sukumu saja. Jangan hanya sebatas pada sesamamu imam, sesamamu orang Lewi. Tetapi nyatakanlah kepada setiap orang, siapapun orangnya. Jadi Yesus mau mengatakan bahwa kasih itu melampaui sekat-sekat yang ada. Melampaui dinding-dinding pemisah antara satu dengan yang lain. Dan kemudian selanjutnya Bapak Ibu saudara-saudara, ahli Taurat ini tidak berhenti sampai di situ. Tetapi ia menyusun strategi pertanyaan yang kedua. Dan itu pun juga pertanyaan yang bukan lahir dari hati yang tulus. Tetapi lahir dengan sebuah maksud yang sangat negatif. Dengan mengatakan, kalau begitu Tuhan, siapakah sesamaku manusia yang sesungguhnya? Karena yang ada dalam pikirannya, yang menjadi sesamanya manusia itu hanya sesamanya orang Yahudi asli saja.
Ya, kalau di luar dari itu bukan sesamanya. Ya, nah untuk menjawab hal ini Bapak Ibu Saudara-saudara, lalu kemudian Yesus memberikan sebuah cerita pendek. Dan cerita itu ya bukan cerita yang tidak pernah terjadi. Ya, menurut informasi yang saya dapatkan, ya bahwa jalur antara Yeriko dan Yerusalem itu pada waktu itu adalah jalan tikus, sangat sempit dan sunyi. Ya, dan kemudian ya di situ ada sering penyamun-penyamun yang merampok orang yang melintas, apalagi kalau orang itu sendirian. Nah, melalui cerita itu Bapak Ibu Saudara-saudara, ya kita tidak tahu persis ya mengapa orang ini beraninya berjalan sendiri melalui jalur itu. Ya, tetapi tentu ada maksud yang luar biasa yang Yesus mau nyatakan di situ. Ya, tidak lain ialah bagaimana ya seseorang itu harus menyatakan kasih kepada ya orang yang membutuhkan. Ya, dan di situ Bapak Ibu Saudara-saudara, ya kita melihat ya ada seorang yang dirampok, dan kemudian ada dua tokoh yang penting. Tokoh penting itu ya bukan orang biasa, ia adalah seorang imam, ia adalah seorang Lewi yang punya tugas untuk tugas peribadahan di Bait Allah pada waktu itu. Ya, dan kemudian ada seorang Samaria yang kurang penting bagi ya orang atau ahli Taurat itu sendiri. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu Saudara-saudara, apakah imam ini bersama dengan orang Lewi ini tidak ada rasa kasihan dalam dirinya? Tentu ada. Tapi persoalannya ialah bahwa hanya sebatas pada kasihan. Tidak ada tindakan. Tindakan yang real, tindakan yang nyata untuk membebaskan orang itu dari penderitaannya. Nah, tiro-tiro bangeri. Ya, padahal mereka adalah ya petinggi dalam Bait Allah. Bukan jemaat biasa. Yang semestinya diharapkan untuk lebih mempedulikan kepada orang-orang yang mengalami hal yang demikian. Tetapi hal itu tidak dilakukan. Mengapa? Ya, karena dalam pikiran mereka, ya kalau saya menolong orang itu, apalagi kalau orang itu sudah mati, ya maka mereka akan najis dan tidak layak untuk kemudian ya memimpin ibadah. Ya, jadi mereka lebih mementingkan ya soal upacara keagamaannya ya dibandingkan dengan mau menolong orang yang di sini dikatakan sudah setengah mati. Ya. Padahal sekiranya hal itu ia bisa lakukan, ya kita yakin dan percaya Yesus akan memberikan jempol dengan mengatakan sempurna ibadahmu itu. Karena ibadah tanpa disertai dengan ya perbuatan nyata dikatakan bahwa sia-sia. Karena itu ya Rasul Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Tidak ada artinya. Ya, tetapi muncul seorang yang mereka benci, yang diharapkan, yang mereka tidak harapkan untuk berbuat baik. Tetapi justru orang Samaria itulah yang dikatakan di sini menaruh belas kasihan kepada orang yang dirampok itu. Belas kasihan itu Bapak Ibu Saudara-saudara adalah rasa iba kepada orang sakit, kepada orang yang menderita, kepada orang yang susah, lalu kemudian disertai dengan tindakan. Misalkan kalau begini, kita berjalan, kita lalu kemudian
ya bertemu dengan orang misalkan sakit atau jatuh, lalu kemudian tidak bisa menolong dirinya sendiri, lalu kemudian kita berikan tumpangan dan kita bawa ke rumah sakit. Memberikan jalan keluar yang terbaik, bukan dibiarkan untuk merasakan sakitnya, bahkan membiarkan untuk kemudian mati, ya tetapi kita berusaha untuk kemudian orang itu bisa keluar dari masalah yang dihadapinya. Nah, pertanyaan bagi kita semua Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapakah sesungguhnya yang disebutkan dengan orang Samaria yang murah hati ini? Saya kira bukan kali ini kita dengarkan, tetapi sudah berkali-kali kita mendengarkan dari pelayan-pelayan firman Tuhan dengan mengatakan bahwa sesungguhnya yang dimaksudkan dengan orang Samaria di sini ialah tidak ada yang lain, yaitu Yesus itu sendiri. Yesus sendiri datang menjumpai umat manusia yang sedang mati, bukan lagi setengah mati, tapi ia sedang mati dan ia meninggalkan segala kemuliaannya, menanggung segala penderitaan yang semestinya kita tanggung. Bahkan dikatakan bahwa ia datang kemudian menyerahkan nyawanya kepada sahabat-sahabatnya, yaitu Bapak, Ibu, Saudara dan saya, bahkan semua umat manusia di dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dengan perumpamaan orang Samaria yang murah hati, sesungguhnya Yesus mau mengubah pola pikir orang Yahudi, bahkan setiap orang yang selalu menganggap dirinya paling benar atau paling suci, ya dibandingkan dengan orang lain. Di sini Yesus hendak mengatakan bahwa mengetahui, menghafal hukum Taurat tidak ada gunanya kalau hanya sekedar untuk dihafal, kalau hanya untuk sekedar diketahui, tetapi ya tidak ada prakteknya. Hukum Taurat itu firman Tuhan yang kita dengar Bapak, Ibu, Saudara-saudara, itu akan bermanfaat ya kalau kita melakukan melalui tindakan nyata. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah memahaminya dengan baik. Bahwa kalau kita merasa bahwa kita mengasihi Tuhan, maka kasih kepada sesama manusia itu tidak dapat dipisahkan. Bahkan Yesus mengatakan, kasihilah musuhmu. Kalau orang melempar engkau dengan kapas, terbalik. Kalau orang melempar engkau dengan batu, maka orang Kristen melakukan apa? Apakah harus membalas dengan batu juga? Tidak toh? Kita mengatakan tidak, tetapi sering. Tapi mudah-mudahan di antara kita yang hadir di sini tidak demikian. Memang kita melempar orang dengan kapas, tetapi di dalamnya ada benda tajam. Biasa begitulah. Atau kita melempar orang dengan kapas, tetapi di dalamnya ada kerikil-kerikil yang tajam.
Jadi tindakan kekerasan itu bersembunyi di balik kelembutan. Ya, sehingga orang sering mengatakan nalaboko kak. Yesus mengatakan bahwa kasihilah musuhmu. Sedangkan musuh saja harus dikasihi, apalagi kalau sesama kita manusia. Dan siapakah sesama kita manusia menurut versi Yesus? Setiap orang adalah sesama manusia. Terlebih lagi kepada mereka yang membutuhkan pertolongan. Ketika itulah kita harus menyatakan diri kita sebagai sesama bagi orang yang membutuhkan pertolongan. Kalau tidak demikian, itu berarti bahwa orang yang meminta pertolongan dari kita, kita menganggapnya bukan sesama kita manusia. Jadi sekali lagi, bahwa sesama kita manusia, ya tidak lain adalah semua orang yang ada di sekeliling kita, tetapi terlebih khusus kepada mereka yang membutuhkan pertolongan Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Ya, dan karena itulah Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ya tidak heran ya kalau dalam bacaan Amos tadi kita melihat ya bagaimana Tuhan murka kepada orang Israel. Karena apa? Karena memisahkan antara kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Mereka giat melakukan ya upacara-upacara keagamaan, tetapi ya tidak berdampak positif bagi orang lain. Ya, dan karena itu Tuhan menyatakan penghukuman ya kepada orang Israel dengan membuang mereka. Itu mengerikan. Dan ini sangat berbeda jauh dengan jemaat yang ada di Kolose, Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Kalau kita perhatikan tadi bahwa jemaat Kolose, iman mereka baru bertumbuh seumur jagung. Ya, tetapi luar biasa efeknya bagi orang-orang yang ada di sekeliling. Ya, bahwa iman mereka itu bertumbuh seumur jagung, tetapi berdampak positif, berdampak luar biasa ya bagi orang yang lain. Mereka mau mewujudkan dalam hidup mereka berita Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Karena itu Rasul Paulus berdoa buat mereka supaya Tuhan tetap memberikan hikmat, supaya mereka menata kehidupan mereka dengan baik ke arah yang benar. Dan saya percaya bahwa doa Rasul Paulus itu pun juga ditujukan kepada Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Bahwa Rasul Paulus pada waktu itu bukan hanya berdoa kepada orang Kolose saja, ya, tetapi ia berdoa juga kepada setiap orang yang percaya kepada Kristus pada segala zaman dan tempat, termasuk bagi kita sekalian pada kesempatan ini. Dan oleh karena itulah Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita camkan apa yang telah kita dengarkan dari firman Tuhan ini, baik secara pribadi maupun secara bersama-sama sebagai gereja, untuk kemudian tidak membatasi hidup kita hanya dalam lingkup kita sendiri. Ya, melainkan kita akan melihat orang lain yang adalah sesama kita, sehingga kita melakukan sesuatu untuk kepentingan orang lain atau untuk keselamatan orang lain juga. Dan karena itulah Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dalam keadaan saat teduh di tempat kita masing-masing, saya mengajak kita semua untuk kemudian tertunduk sejenak, berkomunikasi kepada Tuhan, supaya Roh Kudus tetap bekerja pada diri Bapak, Ibu, Saudara dan saya, sehingga kita melakukan apa yang Tuhan pandang baik. Supaya dengan melakukan itu kita dapat memperoleh kehidupan.
Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, perbuatlah demikian. Maka engkau akan hidup. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita bersama tunduk kepala dan kita berdoa dengan mengucapkan doa yang telah diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian, Bapa kami yang di surga, dan bersama dengan segenap orang percaya pada segala zaman dan tempat, kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan Gereja Toraja. Oleh anugerah Allah dan oleh kuasa Roh Kudus, Gereja Toraja mengaku bahwa pengakuan ini dijabarkan dalam pengakuan Gereja Toraja bahwa dikuduskan dan dipanggil menjadi umat Allah untuk disuruh ke dalam dunia bagi pekerjaan penyelamatan menuju zaman akhir. Kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita melalui persembahan. Nats persembahan kita dari Mazmur 25 ayatnya yang ke-21. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Mengiringi persembahan kita lakukan Kidung Jemaat 287A, Sekarang Beri Syukur. Hai hati bulu tangga
Ada natura dari warga jemaat yang akan kita uangkan. Iya, jamur tiram ya. Jamur tiram hasil dari pertanian warga jemaat kita yang akan kita uangkan. Untuk ini kita akan berikan untuk kegiatan lansia jemaat Biringkanaya. 50.000 pertama, 100 2 kali, 100 3 kali. Ini masih sama akan diperuntukkan bagi anak-anak kita PPGT yang sementara mengikuti kegiatan porseni di kegiatan PPGT Klasis Makassar Timur. 50.000 pertama, 100 2 kali, 1 juta 2 kali, 3 kali. Dua terakhir, yang ini diperuntukkan bagi anak-anak kita SMGT yang juga akan mengikuti porseni SMGT. 50.000 pertama, 100 2 kali, 100 3 kali. Ini yang terakhir untuk diakonia jemaat Biringkanaya. 50.000 pertama, 100 2 kali, 100 3 kali. Kita akan mendengarkan persembahan pujian secara berturut-turut. Yang pertama paduan suara Alfa Deo kelompok 4. Yang kedua vokal grup Adam Voice. Dan yang ketiga paduan suara Kasih Female Choir Makassar. Dengan kasih disilahkan. Iya, ada tambahan pujian yang keempat dari LPMI, Lembaga Penginjilan Mahasiswa Indonesia dari Jakarta dan Semarang.
Selanjutnya ada voice di belakang.
Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Senang kami ada bersama Bapak Ibu ini. Perkenalkan kami dari Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia. Khusus yang ada saat ini dari staf dan juga mahasiswa dari Kota Semarang dan juga dari Jakarta, terus dari kampus Universitas Pendidikan. Kami ada di Palembang ini dalam rangka acara Expo dari tanggal 15 sampai 18 Juli. Dan ini adalah satu momentum yang dibuat untuk memperlengkapi para pekerja pelayanan dari kampus dan gereja dan kampus diharapkan mampu bersendiri berkontribusi untuk mempercepat permintaan orang lain dan kealaman dalam kegiatan ini. Diharapkan hadir sekitar 8 orang dari berbagai kota di Indonesia, dan kami dari mulai awal kami akan kepala dari rekan-rekan juga yang Sumatera Utara. Kami mengingat di rumah Ibu Kantor kami dalam pertemuan kegiatan ini memberikan semangat bagi kami dan memberikan semangat kepada saudara setiap ada kesempatan untuk mengusulkan. Thank
Terima kasih atas semua puji-pujian yang dipersembahkan bagi Tuhan oleh beberapa kelompok puji-pujian. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus tetap memberkati. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Untuk itu mari kita kembali tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu dalam ibadah ini, bahwa Tuhan masih tetap memberikan kami waktu untuk menyatakan ketaatan dan kesetiaan kami menyembah Engkau, dengan melibatkan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, baik secara bersama-sama maupun melalui beberapa kelompok puji-pujian yang telah mempersembahkan pujian di hadapan Tuhan. Dan kami yakin bahwa semua itu akan menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Terlebih persembahan hidup kami dan persembahan yang boleh kami nyatakan melalui pundi-pundi persembahan, melalui kotak persembahan, atau melalui amplop-amplop persembahan, dan juga melalui natura yang telah diuangkan. Bahkan semua bentuk-bentuk persembahan kami yakin Tuhan mau pakai bagi pekerjaan-Mu di tengah-tengah gereja dan jemaat Tuhan, terlebih khusus di jemaat Biring Kanaya. Dan kiranya dengan itu Tuhan tetap memberikan kami hikmat sebagai majelis gereja-Mu untuk menata persembahan ini bukan untuk kemuliaan kami, tetapi semata-mata adalah untuk kemuliaan Tuhan. Dan kami yakin yang masih ada pada kami, ajarkan kami senantiasa untuk menggunakan secara baik dan benar, bukan untuk melawan atau menentang Tuhan, tetapi untuk kemuliaan-Mu, sehingga hidup kami tetap berkenan di hadapan Tuhan. Firman-Mu telah kami dengarkan bersama, yang mengingatkan kepada kami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan kami Yesus Kristus, untuk kemudian dengan tulus ikhlas menyatakan kasih kepada Tuhan dan juga kasih kepada sesama kami. Yakinkan kami Bapa bahwa hal ini tidak dapat kami pisahkan satu dengan yang lain. Dan kami yakin Roh Kudus akan terus memateraikan firman itu, sehingga dimanapun Tuhan hadirkan kami akan tetap menjadi bagian hidup kami, baik atau tidak baik keadaannya, sehingga dengan itu hidup kami tetap berkenan di hadapan Tuhan. Perkenankan kami Tuhan bersyukur bersama-sama dengan beberapa anak-anak-Mu yang dalam pekan yang lalu, yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia kelahiran mereka, bahkan sampai pada hari ini yang Tuhan nyatakan kepada Selo Pramita Singkali, bahkan yang Tuhan nyatakan kepada saudara-saudara kami dalam pekan ini, dan juga kepada saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia perkawinan mereka. Dan kami yakin rumah tangga mereka tetap menjadi rumah tangga Kristen yang setia kepada Tuhan dalam segenap hidup yang Tuhan anugerahkan. Dan juga ya Tuhan, kami bersyukur bersama-sama bersama dengan segenap anggota jemaat-Mu yang mendapatkan kenaikan pangkat, kenaikan golongan, dan kenaikan jabatan, yang selesai dalam studi, yang sembuh dari sakit penyakit dan berbagai macam kesuksesan lain yang dialami oleh saudara-saudara kami. Demikian juga kami bersyukur bahwa alat-alat yang kami gunakan dapat berfungsi dengan baik. Dan bersyukur bersama-sama bahwa setiap kami anak-anak-Mu yang Tuhan panggil untuk menyatakan pelayanan dalam ibadah ini, dapat kami nyatakan pelayanan itu dengan ketaatan dan kesetiaan kami kepada-Mu. Dan kami majelis gereja-Mu bersama dengan pengurus OIG, guru-guru sekolah minggu, dan para pekerja gereja, Tuhan tetap anugerahkan kami hikmat untuk kemudian memberi diri bagi pekerjaan Tuhan di tengah-tengah gereja dan jemaat Tuhan, terlebih khusus di jemaat Biring Kanaya. Juga kami bersyukur bersama-sama Tuhan bahwa dalam ibadah ini
saudara-saudara kami yang bergabung dalam lembaga pelayanan mahasiswa baik dari Jakarta maupun Semarang yang telah mengambil bagian dalam ibadah ini. Kami yakin saudara-saudara kami dari lembaga pelayanan mahasiswa dari Jakarta dan Semarang, Tuhan tetap memberikan kekuatan dan kesehatan buat mereka selama mereka dalam kebersamaan kami di Makassar, dan Tuhan dimuliakan atas kehadiran mereka. Dan pada suatu ketika nanti ketika mereka akan kembali baik ke Jakarta maupun Semarang, kami yakin saudara-saudara kami Tuhan tetap memberkati dalam menyatakan tugas dan tanggung jawab pelayanan di kampus. Ya Bapa kami di surga, perkenankan kami untuk berdoa kepada beberapa anak-anak-Mu yang bergumul atas sakit penyakit yang dialami. Seperti yang dialami oleh Dirga, anak dari Bapak Samuel Tiku Padang, pasca operasi yang sekarang ini sedang dirawat di rumah. Ibunda dari Bapak Amir Jaya yang juga dalam keadaan yang sakit. Ibu Arestawati Dundu yang dirawat di rumah. Cucu dari Bapak Silas yaitu Raska yang masuk Rumah Sakit Fatimah Toraja, besok rencana akan dioperasi. Pak Amir Jaya yang sedang sakit juga dirawat di rumah. Bapak Martin Lambe, om dari Bapak Yosafat Paimbonan, rencana akan operasi. Aldo, kemenakan dari Ibu Margareta SP yang akan menjalani pengobatan yang datang dari Jakarta dan rencana akan ke Toraja pada hari ini. Dan juga kepada Mama Arthur, kakak ipar dari Ibu Dina yang rencana akan disinar. Bapak Petra yang rencana akan dibiopsi. Itulah anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang bergumul karena sakit penyakit yang mereka alami. Kami percaya dalam menghadapi hal itu Engkau tetap memberikan kekuatan kepada mereka, dan Tuhan datang melawat mereka, dan Tuhan hadir bagaikan dokter yang tak kelihatan untuk menjamah bagian tubuh mereka yang sakit, memberkati keluarga, memberkati dokter dan para perawat, makanan, minuman, obat-obatan baik yang sudah, yang sementara, bahkan yang akan dinyatakan kepada mereka. Tuhan tetap memberkati dan kesehatan saudara-saudara kami berangsur menjadi pulih. Demikian juga bagi anak-anak-Mu yang lain yang tidak sempat kami sebutkan nama mereka satu persatu karena keterbatasan informasi, baik yang bersama-sama dengan kami maupun yang jauh terpisah dari kami, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Tuhan hadir dan melawat mereka. Demikian juga untuk beberapa anak-anak-Mu ya Tuhan yang bergumul atas meninggalnya orang-orang yang mereka kasihi, seperti yang dialami oleh Bapak Daud Kadang atas meninggalnya adik terkasih almarhum Bapak Lukas Kadang, yang dialami oleh Ibu Oktavina Masirri atas meninggalnya saudara terkasih di Toraja, yang dialami oleh Ibu Suryati Eti atas meninggalnya Om kekasih almarhum LRP Sumalinggi, yang dialami oleh Bapak Yakob Kendek atas meninggalnya adik kekasih di Toraja, yang dialami oleh Bapak Samuel atas meninggalnya sepupu di Tampo. Dan kami yakin Tuhan, Engkau hadir melalui kuasa Roh Kudus, menyatakan kehadiran-Mu untuk menghibur dan menguatkan, untuk menghadapi realita seperti ini. Dan Tuhan tetap memberkati keluarga untuk mempersiapkan segala sesuatunya yang akan mereka nyatakan kepada orang-orang yang mereka kasihi, yang sudah Tuhan panggil dari tengah-tengah keluarga dan kami semua. Ya Bapa kami di surga, demikian juga kami tetap berdoa untuk saudara kekasih kami Gabriel bersama dengan Veneranda Clara yang akan menerima pelayanan pemberkatan perkawinan dan majelis gereja Toraja Jemaat Bering Kanaya. Kami yakin dan percaya Tuhan memberkati rencana baik dari kedua saudara kekasih kami yang akan menerima pelayanan pemberkatan perkawinan pada tanggal 19 Juli 2025. Dan Tuhan tetap memberikan kekuatan kepada kedua saudara kekasih kami ini, sehingga mereka benar-benar mempersiapkan diri mereka sebagai keluarga Kristen yang setia kepada Tuhan dalam segenap hidup. Kami yakin dan percaya setiap kami yang hadir dalam ibadah ini
Tuhan tetap memberkati kami dalam berbagai macam pergumulan di seputar kehidupan kami. Kami yakin Tuhan Yesus tidak meninggalkan kami, melainkan Tuhan Yesus tetap memberikan kami kekuatan untuk menghadapi semuanya. Kami yakin dan percaya bahwa anak-anak kami, saudara-saudara kami, baik yang bersama-sama dengan kami maupun yang jauh terpisah dari kami karena pendidikan dan pekerjaan mereka, kami yakin Tuhan hadir menyertai mereka. Anak-anak kami yang sedang menikmati masa libur mereka, kiranya masa libur itu dapat mereka gunakan dengan sebaik mungkin untuk kemuliaan Tuhan, dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masa depan mereka. Kami yakin Tuhan tetap memberkati kami sebagai gereja-gereja Tuhan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kami di tengah-tengah dunia ini. Dan kami yakin dan percaya bahwa semua ibadah-ibadah yang dilakukan oleh umat-Mu hari ini boleh berlangsung dengan baik. Dan demikian juga yang masih akan dilaksanakan di Jemaat Biring Kanaya. Dan kami yakin dan percaya bahwa segenap warga jemaat-Mu, baik yang kami hadir pada kesempatan ini maupun yang tidak sempat hadir karena berbagai halangan, kami yakin dan percaya bahwa pertolongan Tuhan Engkau tetap nyatakan bagi kami sebagai anak-anak-Mu. Demikian juga untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan berbuat baik bagi mereka, sehingga mereka dengan tulus menyatakan pelayanan kepada kami sebagai bangsa Indonesia. Demikian juga untuk perdamaian dunia ini, terlebih khusus bagi bangsa-bangsa yang sedang bertikai melalui peperangan. Kami yakin Tuhan sadarkan mereka dan menghentikan semua itu untuk kedamaian umat manusia dan dunia ini. Kalau sebentar kami akan kembali ke alamat kami masing-masing Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan menolong kami, mengantar kami, dan Tuhan tibahkan dengan penuh selamat. Untuk kemudian kami merencanakan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan, untuk menatap akan hari-hari yang Tuhan anugerahkan dalam pekan ini. Ya Bapa kami di surga, inilah doa kami, doa yang kami sampaikan kepadamu. Beralaskan kasih Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami datang berdoa. Haleluya, amin. Penekanan warta dan tambahan warta. Yang pertama, pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2025 akan dilaksanakan ibadah insidentil di rumah Ibu Yospina Panggalo, kelompok 6, alamat di NTI Blok A17. Ibadah dilaksanakan pada pukul 18.00 WITA atau jam 6 sore. Yang kedua, penekanan warta. Pertemuan bulanan PWGT Jemaat Biring Kanaya akan dilaksanakan pada hari Selasa 15 Juli 2025 pukul 16.00 WITA atau jam 4 sore, bertempat di Gedung Gereja Jemaat Biring Kanaya. Diharapkan kehadiran semua ibu-ibu PWGT Jemaat Biring Kanaya. Yang ketiga, info PWGT Jemaat Biring Kanaya. Dalam warta tertulis untuk ibadah di rumah Ibu Maria Patiku dan Ibu Delvira N. Paraeng, kelompok 5, itu dimajukan ke hari Rabu tanggal 16 Juli 2025. Alamat BTN Angkatan Laut B9 nomor 13. Yang terakhir, disampaikan kepada anggota jemaat bahwa dalam rangka mengikuti FMLG Makassar Choir Competition 2025 yang akan diselenggarakan pada tanggal 25 dan 26 Juli 2025, Paduan Suara Kasih Female Choir akan mengadakan pencarian dana pada hari ini dalam ibadah jam 9 melalui penjualan makanan berupa ayam rica per porsi 50.000. Mohon anggota jemaat menyambut dengan sukacita. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah pada saat ini, dan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah ini. Terlebih khusus kepada pelayan firman Bapak Pendeta Manase Dilarandan Sarjana Teologia. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita dengan sukacita menjalani kehidupan ini untuk mewujudkan kasih
tanpa pamrih kepada Tuhan dan sesama manusia. Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas dalam pekan ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 358, semua yang letih lesu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pergilah, lakukanlah firman Tuhan, maka kamu hidup. Dan karena itu dalam keadaan berdiri di hadapan Tuhan dalam gedung gereja ini, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mengakhiri liturgi ibadah kita pada saat ini, mari kita melakukan NKB 201 di Jalan Hidup. Berjalan setaku, maka
Jemaat silakan duduk kembali. Dipersilakan untuk masing-masing mengambil saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.